Pertanyaan pertama, apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru sebelum belajar di Fakultas Psikologi menurut Ibu? Di fakultas psikologi ya? Oke. Persiapannya banyak ya sebenarnya yang pertama persiapan mental, bener ya, mental ini nanti terkait dengan banyak sekali perubahan yang akan terjadi ketika, mahasiswa baru itu ada di sebuah lingkungan yang baru gitu. Apalagi kan nanti ketika jadi mahasiswa itu kan kebanyakan sudah berpisah dengan orang tua ya, lebih independen gitu. Jadi memang masalah mental ini jadi hal yang sangat penting terutama berkaitan dengan masalah kemandirian ya, mandiri dalam belajar, mandiri dalam mengatur diri ya, mungkin kebanyakan nanti mereka juga ngekos gitu kan. Terus yang terpenting lagi dari semua itu adalah masalah efikasi ya. Reri tahu ya efikasi ini berkaitan dengan masalah bagaimana mereka itu bisa tetap semangat dan ketika berhadapan dengan masalah-masalah di kampus nanti mereka tuh tetap tidak down. Ya, jadi misalnya nanti ketemu dengan tugas-tugas yang sulit ya, ketemu dengan dosen-dosen yang mungkin juga agak kurang pas dengan kemauan mahasiswa gitu ya. Mereka bisa tetap semangat, bisa melampaui hal itu bahwa oh iya ini tuh tetap harus aku lakukan karena ini berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu, apa aja sih kegiatan yang dilakukan di Fakultas Psikologi, Bu? Oke, kalau Fakultas Psikologi, secara umum banyak ya. Jadi ada kegiatan yang berhubungan dengan tridharma. Secara garis besar itu kan ada pengajaran, ada penelitian, sama pengabdian masyarakat. Nah, 3 bentuk kegiatan ini sebenarnya menjadi payung ya, memayungi program-program, baik hal yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Nah, kalau akademik tentu berkaitan dengan pembelajaran, biasanya sudah terjadwal, diatur sendiri sama prodi kita gitu kan. Kalau berkaitan dengan non akademik biasanya berkaitan dengan ekstrakurikuler. Kurikuler. Jadi ada hal yang berhubungan dengan BEM ya. Ada kemudian kegiatan-kegiatan yang nanti dihubungkan dengan bagian kemahasiswaan gitu. Banyak sih. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa aja sih kesulitan yang biasa dialami sama mahasiswa di Fakultas Psikologi, Bu? Oke, kalau kesulitan, satu biasanya kesulitan masalah belajar ya, kesulitan masalah belajar karena memang menjadi mahasiswa ini kan, mereka dituntut untuk belajar secara mandiri ya Rory, harus bisa punya regulasi diri, regulasi belajar yang baik gitu. Nah, kebanyakan dari mereka ternyata masih menggunakan mindset belajar ketika di SMA ya, yang masih harus didampingi oleh guru gitu ya. Sedangkan ketika di perguruan tinggi kan mereka harus mandiri, harus sendiri gitu dan fungsinya dosen kan sebagai fasilitator gitu. Jadi kalau mahasiswanya lebih aktif sebenarnya lebih banyak dapatnya gitu. Tapi kalau ternyata lebih memilih untuk kuliah pulang atau kuliah hangout gitu ya, akhirnya dapatnya nggak banyak gitu ya. Terus di sisi lain lagi tadi ada kaitan dengan masalah efikasi tadi yang saya sebutkan itu, kebanyakan mereka itu bermasalah ketika menjelang mengerjakan skripsi, Rory ya. Kenapa kok masalahnya di skripsi? Karena kebanyakan kan skripsi ini harus dikerjakan secara individual ya. Sedangkan ketika semester 1 sampai ke semester 7 anggap saja mereka kebanyakan kolektif ya. Jadi lebih ada kerja individu, ada kerja kelompok. Nah, mahasiswa ini ternyata lebih banyak yang menyukai kegiatan kolektif. Sehingga ketika berhadapan dengan skripsi yang mereka mau tidak mau lebih aktif, mencari ide sendiri, mensintesa, terus harus berhubungan dengan dosen dengan ritmenya yang berbeda-beda, nggak sedikit yang dari mereka lari dan akhirnya banyak yang menuju pintu drop out ya gitu. Dan ini tidak kita harapkan gitu. Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Mungkin sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.